Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 9? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Bertemu lagi bersama Ibu Siti Eriko Maria SPD pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dalam materi struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi struktur dan kebahasaan teks tanggapan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anakku, dalam materi teks tanggapan ini, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengidentifikasi informasi pada teks tanggapan. Kemudian, kita juga sudah membahas bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Maka, pada materi kali ini, kita akan membahas materi pada kompetensi dasar 3.8, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, baik mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah bahwasannya peserta didik diharapkan dapat membuat kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Anak-anak, sebelum kalian membuat sebuah teks tanggapan, tentunya kalian harus memahami dulu struktur dari teks tanggapan itu sendiri. Yang mana struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama konteks, deskripsi, dan penilaian. Dalam struktur teks tanggapan bagian konteks, berisi gambaran umum mengenai objek yang dibahas, meliputi apa, kapan, dan di mana kejadian tersebut berlangsung. Sedangkan struktur teks tanggapan bagian deskripsi berisi informasi yang mendukung atau menolak pernyataan, identifikasi, serta klasifikasi objek yang sedang dibahas. Adapun struktur teks tanggapan bagian penilaian yaitu berisi kalimat pujian atau kritik yang sesuai dengan fakta dan data pendukung. Mari kita lanjutkan pada materi teks tanggapan yang pertama, yaitu konteks. Yang mana pada bagian konteks ini berisi kalimat deskriptif atau gambaran umum yang meliputi apa, di mana, dan kapan kejadian berlangsung. Untuk lebih menambah pemahaman kita bersama, mari kita sama-sama membaca contoh paragraf pada bagian konteks ini. Era globalisasi digital semakin berkembang di berbagai negara. Berbagai aplikasi berbau digital, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan lainnya telah menjamur. Aplikasi tersebut digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak mengenal status sosial juga usia. Termasuk di Indonesia, hampir di semua sudut, tanpa mengenal waktu, masyarakat terlihat asik sendiri dengan gadgetnya. Dapat kita lihat bersama, ada beberapa kalimat yang dicetak tebal, yang menandakan bahwa pada kalimat tersebut merupakan kalimat jawaban mengenai pertanyaan apa,
di mana, dan kapan kejadian berlangsung. Yang mana pada kalimat era globalisasi digital semakin berkembang di berbagai negara merupakan kalimat yang mengandung jawaban dari pertanyaan apa yang sedang dibahas. Kemudian, di mana kejadiannya? Jawabannya ada di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan yang terakhir, kapan kejadiannya? Yaitu jawabannya ada pada kalimat tanpa mengenal waktu. Bagian teks tanggapan yang kedua adalah deskripsi, yang mana pada bagian deskripsi ini berisi alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Mari kita lihat contoh paragraf teks tanggapan bagian deskripsi. Perkembangan digital memudahkan kita dalam berkomunikasi jarak jauh, sehingga berbagai informasi dapat dengan cepat kita terima. Akan tetapi, di sisi lain, akibat yang kita rasakan adalah berkurangnya interaksi secara langsung. Hal tersebut dapat kita buktikan saat kita berkumpul dengan keluarga, teman, bahkan dengan orang-orang di luar. Komunikasi dengan dunia maya terlihat lebih intens, walau di dunia nyata sedang berada dalam perkumpulan. Dapat kita lihat bersama lagi bahwasannya ada beberapa kalimat yang dicetak tebal, yang menandakan adanya bukti alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Pada kalimat perkembangan digital memudahkan kita dalam berkomunikasi jarak jauh, sehingga berbagai informasi dapat dengan cepat kita terima merupakan alasan yang mendukung pernyataan. Sedangkan pada kalimat akan tetapi di sisi lain, akibat yang kita rasakan adalah berkurangnya interaksi secara langsung, merupakan kalimat atau alasan yang menolak pernyataan. Struktur teks tanggapan yang terakhir adalah penilaian, yang mana pada penilaian mengandung pujian atau kritik disertai dengan fakta pendukung. Mari kita baca bersama contoh paragraf teks tanggapan pada bagian penilaian. Perkembangan digital memang tidak akan pernah bisa dibendung. Namun, sebaiknya masyarakat lebih bijak dalam menyikapinya, sehingga tatanan komunikasi di dunia maya tidak menggerus keharmonisan komunikasi di dunia nyata. Seperti yang tampak pada layar yang anak-anak lihat, bahwasannya ada kalimat yang dicetak tebal yang merupakan kalimat yang mengandung pujian atau kritik yang disertai dengan fakta pendukung. Mari kita simak contoh teks tanggapan lainnya. Contoh teks tanggapan ini merupakan contoh yang terdapat pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, Kurikulum 2013, yang berjudul Lukisan Karya Affandi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit
dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai sang pelukis maestro ternama. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini, yaitu membahas materi mengenai struktur teks tanggapan. Adapun materi kebahasaan dari teks tanggapannya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan selesai sudah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.